alaihi wasallam. Kata Rasul dalam sebuah hadis seperti ini. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Apa artinya? Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Kata Rasul begitu. Ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Coba baca bareng-bareng. Ayo, anak salih dan saliyah baca bareng yang semangat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah, jadi sholat itu bukan karya orang-orang yang lain selain Rasul, bukan juga karya Nabi, bukan Nabi yang lain ya selain Nabi Muhammad. Nah, jadi sholat itu syariatnya datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dicontohkan kepada kita semua, ya. Nah, jadi kita akan belajar nih bagaimana sih sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalian tahu nggak ada dua kunci supaya amalan kita diterima sama Allah. Ada yang tahu nggak? Coba siapa yang tahu nih? Ada dua kunci kalau kita mau diterima amalnya sama Allah. Ada dua. Yang pertama, sip, mantap. Ikhlas. Ikhlas karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita sholat, kalau kita puasa, itu bukan karena disuruh orang tua, ya, karena melihat teman. Nah, tidak, tapi kita berpuasa karena Allah. Kemudian sholat karena Allah. Ya. Tadi apa? Yang pertama kuncinya ikhlas. Nah, kemudian yang kedua syarat diterimanya amal apa? Nah, ini nih yang penting juga ya, yaitu ittiba. Apa itu artinya ittiba? Yaitu mengikuti contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul makan ya dengan tangan kanan, ya. Bagaimana Rasul sholat, gerakannya, bacaannya. Kita harus mencontoh siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu landasan kenapa kita harus beribadah dan kenapa kita harus mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mau masuk ke mana? Surga. Siapa yang mau masuk surga? Oh, semuanya. Siapa yang mau masuk sumur? Oh, nggak ada ya. Ada masuk sumur ya. Oke, kita langsung ya ke materi pertama, sholat ya. Oke, mulai set. Nah, jadi sebelum kita sholat, yang pertama kita harus berwudu. Tadi sudah belajar wudu. Nah, oke, kita lihat di sini. Berwudu terlebih dahulu. Oke, di stop saya. Di stopnya. Nah, jadi kita sebelum sholat itu harus berwudu. Boleh nggak sholat nggak wudu dulu? Nanti nggak sah sholatnya. Ya, jadi wudu ini adalah syarat sholatnya juga. Ya, syarat diterimanya sholat. Kemudian yang kedua, berniat di dalam hati. Karena niat itu ada di mana? Di hati. Emang kalau kalian mau makan, kamu bilang dulu, aku mau makan. Nah, biasanya langsung dilahap, hop, gitu kan? Kalau mau minum juga, aku mau minum Nah, tapi niat itu ada di mana? Di dalam hati. Jadi, ketika kita sholat, kita sudah pasti ya berniat di dalam hati. Ya, kita mau ke masjid. Oh ya udah, itu berarti niatnya mau sholat. Nah, berniat di dalam hati dan tidak dilafazkan, ya. Jadi niat itu cukup di dalam hati saja, tidak perlu kita ucapkan lagi, ya. Kemudian yang ketiga yaitu menghadap
kiblat, ya. Kiblatnya umat muslim kemana? Nih, ya. Kita lihat nih. Ini namanya kiswah, ya. Kiswahnya asli dari Arab Saudi nih, ya. Nah, kita menghadap langsung nih kemana? Kiblat. Nah, yaitu Ka'bah. Nah, di sini ada notes. Menghadap Ka'bah bukan berarti kita menyembah Ka'bah, ya, tetapi kita tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap Ka'bah itu karena kita diperintahkan oleh Allah. Untuk itu kita pun tunduk pada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak soleh. Semangatnya mana? Anak soleh. Semangat. Anak soleh. Anak solihah. Wah, udah lapar kayaknya Ustaz ya. Lanjut. Kemudian sudah berwudu, berniat dalam hati menghadap kiblat. Lalu ini adalah sunnah yang banyak sekali orang-orang lupa, yaitu memakai sutroh. Apa itu sutroh? Nih, dilihat tuh di depan ya. Yaitu adalah pembatas. Seperti apa contohnya? Bisa tembok, bisa orang lagi sholat di depannya. Ya, intinya tingginya 1 hasta. 1 hasta itu semana? Nih, segini. Ya, jadi tingginya 1 hasta. Kemudian, sedangkan jarak antara sutroh dan tempat sujud adalah kira-kira bisa dilalui seekor kambing. Ya, jadi jangan terlalu dekat juga sutrohnya, nanti sujudnya kurang sempurna. Jadi sutrohnya kita pasang di mana? Di depan ketika kita sholat. Bisa juga pakai tas, ya. Bisa pakai tas, bisa dengan tembok dan hal lainnya juga. Yang penting itu untuk penanda ada yang sedang sholat. Karena disebutkan dalam hadis yang lain juga, ya. Ketika orang melewati orang sholat, lebih baik dia diam selama 40 hari. Nah, artinya apa? Jadi kita nggak boleh ngelewatin orang sedang sholat. Oke, fahim tuh? Nah, jawabannya fahimna. Kalau Ustaz tanya ke yang akhwat, fahim tunna? Fahimna. Wah, tadi kan habis belajar bahasa Arab nih. Ahlan wa sahlan. Oke, lanjut. Kemudian setelah menempatkan sutroh, kita lakukan sholat dengan berdiri. Nah, ada notnya lagi. Bila tidak mampu, boleh dengan duduk. Tapi kalau tidak mampu duduk, boleh dengan berbaring. Nah, kalau nggak mampu juga nih berbaring, ya, maka boleh dengan isyarat. Ya, bila tidak mampu dengan isyarat, maka dengan hati. Ya, maka agama Islam itu agama yang mudah. Adinu yusrun, ya. Jadi agama Islam itu mudah, ya. Tapi jangan bermudah. Kalau kita sehat ya harus berdiri. Jangan kalau lagi sehat nggak kenapa-napa kakinya, aduh aku pengen duduk aja deh, aku pengen tiduran aja, nanti ketiduran loh, gitu ya. Oke, lanjut Ustaz. Dalam hati dan menghadap kiblat, jangan lupa sutrahnya ya. Lanjut Ustaz, lanjut. Ayo kita mulai. Suaranya nggak usah berarti Ustaz, suaranya. Allahu Akbar. Nah, kemudian, setelah kita sudah berdiri, kita takbiratul ihram, ya, yaitu pertama tuh Allahu Akbar, ya. Cara gimana Ustaz? Nih, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, atau di pergelangan, atau tangan kanan menggenggam tangan kiri, dan posisi kedua tangan di dada. Nih contohnya kayak gini. Allahu Akbar. Nih, ya, seperti ini ya, di depan dadanya. Baik ikhwan ataupun akhwat sama, ya. Boleh nggak begini? Allahu Akbar.
Nah, ada juga tuh yang begitu ya. Nah, jadi nggak boleh kita main-mainkan tuh sholat ya. Apalagi gini, Allahu Akbar. Ini mau sholat apa mau gaya ini? Ya. Tapi yang benar, yang Rasul SAW contohkan gimana tadi? Allahu Akbar di depan dadanya. Oke. Lanjut. Setelah itu kita baca Alhamdulillah. doa apa? Istiftah. Ini ada banyak versinya. Tapi yang paling ringkas, yang paling pendek nih. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nah, kalau kalian biasanya dilanjutin lagi tuh ya. Ini wajah tu wajhiyya lilladzi fatar sama. Nah, itu hadis lain lagi ya. Jadi hadisnya itu hanya sampai sini nih ya. Nah, ada lagi subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada lagi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Jadi Ustadz biasanya amalkan tuh tiga-tiganya ya. Zuhur pakai Allahumma ba'id baini, asar pakai yang lain ya. Jadi supaya kita mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, lanjut setelah doa istiftah. Suaranya nggak usah berarti. Ya. Berarti setelah kita istiftah, kita membaca ta'awudz. Gimana ta'awudznya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, lanjut baca Al-Fatihah sampai selesai ya. Nah, kemudian baca Al-Fatihahnya kalau sholatnya sendiri ataupun sholatnya bermakmum pada imam, maka tidak perlu dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Khawatir mengganggu di sebelahnya, ya. Kecuali yang laki-laki menjadi imam. Kalau jadi imam, sholat apa aja yang bersuaranya jahar? Subuh, maghrib, isya, sama tarawih itu, ya. Maka harus dijaharkan, ya. Nah, begitupun akhwat kalau sholat berjamaah nih sama yang lainnya, sama akhwat lainnya, maka jaharkan. Paham tuh? Kemudian membaca amin setelah selesai, membaca waladhdallin, amin. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita membaca surat pendek, boleh. Surat panjang juga boleh, ya. Asal jangan surat cinta aja. Jangan, ya. Surat pendek boleh. Nah, ini An-Nas, ya. Setelah membaca Al-Fatihah, ya, kita disunahkan untuk membaca ayat Quran yang lain, ya, surat-surat pendek. Nah, ya. Jadi baca Al-Fatihah, setelah itu baca surat yang ada di dalam Al-Quran sampai selesai. Kemudian setelah itu kita takbir lagi. Namanya kalau tadi di awal takbiratul ihram. Kalau takbir perpindahan gerakan namanya takbir intiqal, ya. Allahu Akbar. Nah, kita lihat nih caranya nih, ya, gambarnya lurus. Nah, jangan juga bener apa salah gini? Oh, gini bener nggak? Nah, jadi harus seperti huruf R. Tuh, R kecil, ya. Jadi sejajar, lurus. Jadi kalau bisa diibaratkan, kalau dikasih gelas berisi air itu nggak tumpah. Nah, jadi itu sudah sempurna rukunya. Kemudian kita lihat di sini melakukan ruku sambil bertakbir Allahu Akbar dan mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga. Nah, tadi
cara mengangkat tangannya pun ada beberapa versi adik-adik ya. Ada yang di depan dada nih segini, ada juga yang di bawah telinga ya, yang nggak ada begini terlalu tinggi ya, nggak ada. Oke, lanjut. Kemudian membaca apa ketika ruku? Subhana rabbiyal a'la. Masih fokus? Konsentrasi. Nah, jadi bacanya apa? Subhana rabbiyal azimi. Berapa kali bacanya? 3 kali. Oke, lanjut Ustaz. Nah, ini dia. Habis kita ruku, kita gerakannya apa namanya? I'tidal. Bangkit dari ruku. Setelah ruku, kita Sami'allahu liman hamidah. Bacanya apa? Rabbana walakal hamdu. Nah, setelah itu kita bersiap-siap untuk sujud. Oke. Melakukan sujud dengan bertakbir juga. Nah, setelah itidal tadi kita langsung sujud. Allahu Akbar. Nah, oke, kita lihat di sini ya. Sujud posisinya lihat di gambar ya. Kakinya harus dirapatkan ya. Kemudian posisi tangannya tidak boleh menempel ke tempat sajadahnya ya, atau ke lantai, karena disebutkan dalam hadis ya, orang yang sujud menempelkan tangannya ke lantai yaitu seperti sholatnya atau seperti binatang ya itu. Jadi kalau lagi sujud harus diangkat tangannya. Oke? Nanti kakak minta 1 orang buat praktek ya ke depan ya. Siap-siap. Oke? Nah, kemudian ketika sujud kita bacanya apa? Subhana rabbiyal azimi. Salah lagi ya. Oke, yang benar apa? Subhana rabbiyal a'la. Nah, sujudlah dengan tumakninah dan lakukanlah dengan menempelkan 7 anggota badan: dahi, hidung, telapak tangan, kemudian lutut, ya, dan apalagi jari-jari kaki kita, ya. Makanya kalau ikhwan nih yang rambutnya panjang kan suka diginiin ya. Kalau sujud itu nggak apa-apa, ya, nggak usah diginiin, ya. Karena nih lutut kita kan tertutup juga. Masa kalau kita sujud harus dibuka dulu? Enggak kan? Nah, jadi kita diperintahkan apa tadi? Dahinya menempel, hidungnya menempel, telapak tangan, lutut, dan jari kaki. Lanjut. Nah, kemudian setelah sujud kita bangkit dari sujud. Jangan lama-lama, nanti ketiduran. Nah, ya. Setelah itu kita lihat nih cara duduknya. Ada 2 versi cara duduknya. Ya. Ada yang seperti ini namanya duduk iftirash. Nah, kaki kirinya didudukin ya. Kemudian yang satu lagi yang kaki kanan diangkat seperti ini. Ya, yang tidak boleh seperti apa? Seperti ini. Nah, apalagi begini. Nih, ya. Kemudian ada satu lagi yang disunahkan juga boleh, namanya duduk iqa, ya. Nah, duduknya seperti ini. Ini juga boleh. Ya. Nah, ini kemudian kita bacanya apa? Duduk iftirash. Kita baca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Wih, gampang banget ya. Mudah kan? Ad-dinu yusrun. Agama Islam itu
mudah ya. Oke, ini tata cara sujud lagi ya. Jadi sujudnya berapa kali? 2 kali ya. Lanjut. Setelah itu kita bangkit dari sujud. Kalau rakaat yang kedua, maka kita bangunnya harus perlahan saja, tidak perlu tergesa-gesa. Disebutkan juga dalam sebuah hadis ya, orang yang mendahului imam maka nanti di hari kiamat kepalanya akan ditukar oleh kepala siapa? Kedelai. Kedelai apa keledai? Keledai ya. Siapa yang mau ditukar kepala sama keledai? Nggak ada ya. Nah, jadi kalau kita salat berjamaah tidak boleh mendahului imam ya. Imamnya sampai selesai dengan sempurna baru kita lakukan. Nah, kemudian kita masuk ke duduk tahiyat akhir. Nah, duduknya gimana? Nah, ini seperti yang ada di gambar. Bisa duduknya seperti ini ya, yang tadi seperti iftirash, atau boleh juga yang biasanya seperti ini ya. Apa bacaannya? Ada yang mau bantu Ustadz bacain? Ayo Ikhwan, ayo sini maju. Siapa namanya ini anak soleh? Umar. Rumahnya di mana? Ditinggal. Di Bunga Pratama Serua. Di? Bunga Pratama Serua. Bunga Pratama. Di mana tuh? Bunga Pratama Serua. Serua. Oh, di Serua. Oke, baik. Umar, coba bantu Ustaz bacain ya. Doa tasyahud. Oke. Pegang. Barakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah. Oke, terima kasih Umar. Duduk kembali. Jadi, ketika kita membaca doa tasyahud ini, kita juga disyariatkan untuk mengangkat telunjuk kita ya. Langsung at-tahiyatu lillah wassalawatu thayyibatu lillah ya. Jadi kita langsung angkat jari apa tadi? Jari telunjuk apa kelingking? Telunjuk ya. Telunjuk ya. Nah, kemudian pandangan kita kemana saat lurus ke sana? Ya, adalah yang benar pandangan mata kita ke telunjuk. Ya, jadi ketika kita duduk iftirash ya, atau duduk tasyahud tadi, tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, maka pandangan kita kemana? Ke jari telunjuk kita. Pahim tuh? Anak soleh, anak solihah. Udah lemes ya. Tadi sahurnya dikit ya. Oke, nah setelah kita sujud, ruku dan sebagainya, ada doa ya, ada salawat nih ya. Setelah kita baca doa tasyahud tadi, selanjutnya kita baca salawat. Kita baca bareng-bareng yuk. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
Setelah itu terakhir ada doa yang disyariatkan sama Rasul agar kita terhindar dari fitnah Dajjal. Siapa yang hafal doanya dapat hadiah umroh. Wah, bagi yang mampu. Oke, kita baca. Ayo. Lanjut, Zat. Kita baca doa setelah baca doa tasyahud. Allahumma inni a'udzubika adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Boleh juga ditambah doa yang lain. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah itu kita salam. Salamnya gimana? Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Menghadap mana? Menghadap ke kanan. Nah, harus terlihat apanya nih? Pipinya. Jangan cuma Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itu kurang sempurna. Tapi kita harus memperlihatkan apa ini? Pipi kita. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Seperti itu, ya. Boleh juga bacanya ada 3 versi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Ada juga Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Boleh, ya. Oke, Masya Allah. Sudah belajar tadi dari awalnya kita harus apa kalau mau sholat? Berwudu. Nah, habis berwudu kita baru berdiri menghadap kemana? Kiblat. Kiblat kita kemana? Solihah? Ke Ka'bah, ya. Nah, kemudian setelah itu kita takbiratul ihram. Gimana tuh caranya? Allahu Akbar. Mengangkat kedua tangan, ya. Kemudian setelah itu apa lagi? Kita membaca doa istiftah. Ada berapa tadi doa istiftah? Ada berapa? 3. Ya. Allahu kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Sama Allahumma ba'id baini, ya. Kemudian kita membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian membaca Al-Fatihah. Terus apa lagi? Membaca surat-surat pendek, boleh, ya. Setelah itu kita sudah membaca Al-Fatihah dan surat pendek, kita ruku dengan membaca apa? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim, ya. Lalu i'tidal, kita bangun dari ruku membaca doa apa tadi? Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Kemudian apa? Kita sujud. Sujudnya juga tidak boleh langsung
Wah, langsung kayak orang mau tiduran, ya. Jangan. Jadi kita jatuhkan dulu apa nih tangan kita ya ke bawah. Allahu Akbar. Nah, baru kedua lutut kita. Boleh juga kedua lutut dulu. Nah, baru kita sujud. Kemudian setelah itu kita bangun dari sujud, ya. Baca apa tadi? Rabbik firli, Rabbik firli. Sujud lagi yang kedua, lalu kita duduk tasyahud awal atau akhir, ya. Tadi siapa yang sudah hafal doanya? Doa tasyahud, at-tahiyatu lillah. Sudah? Nah, setelah itu kita baca doa untuk dihindari dari fitnah Dajjal. Oke, alhamdulillah. Nyata mudah ya belajar sholat ya. Berapa menit tadi? Masya Allah, nggak sampai 15 menit ya belajar sholat, tata cara sholat sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Rasul apa? Shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Ya, oke. Ada yang mau mencontohkan ke depan? Ayo. Satu ikhwan deh, boleh. Ayo, nanti hadiahnya minta ke panitia. Ayo. Oke, ternyata waktunya sudah 5 menit lagi menjelang berbuka. Oke, berarti kita langsung siap-siap menuju tempat berbuka. Jangan lupa adabnya apa? Sebelum berbuka, kita membaca Bismillah. Kemudian kita minum air dan doa zahabat doma'u wa batalatil qulubu wa tabatal ajalu insyaallah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.